Kisruh RAPBD DKI Jakarta antara Ahok dengan DPRD Jakarta. Rabu siang, kuasa hukum DPRD DKI Jakarta melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok ke Mabes Polri. Aksi ini merupakan balasan setelah Ahok melaporkan adanya dana siluman APBD 2014 DKI Jakarta ke KPK beberapa waktu lalu. 4,2 miliar perkelurahan di Jakarta. Konflik antara Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan DPRD bermula dari perbedaan dokumen APBD 2015 yang diberikan Ahok ke Kementerian Dalam Negeri. Dokumen APBD yang diserahkan Ahok berbeda dengan hasil pengesahan draft APBD yang disepakati DPRD pada 27 Januari lalu. Ahok tak mau menyerahkan APBD hasil pengesahan karena menduga ada dana siluman sebesar 12,1 triliun rupiah. Berang dengan sikap Ahok, DPRD lalu sepakat menggunakan hak angket terhadap Ahok. Ahok tak tinggal diam, ia pun melaporkan dugaan adanya dana siluman sebesar 12,1 triliun di APBD DKI 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Salah satu proyek yang diduga syarat aroma korupsi adalah pengadaan UPS di DKI Jakarta. Kementerian Dalam Negeri pun mencoba turun tangan dengan menggelar mediasi yang mempertemukan kedua belah pihak. Namun upaya mediasi ini justru berujung ricuh. Ini membuat Kemendagri enggan kembali menengahi konflik antara kedua belah pihak. Kemendagri akhirnya memberi batas waktu akhir penyerahan APBD hingga 25 Maret mendatang. Nggak ada political will yang baik kedua belah pihak untuk memusyawarahkan mana sih yang siluman tuh yang mana nih? Ini siluman hitam atau siluman putih? Ya. Misalnya, ini fokusnya di mana sih? Kalau enggak ya sudah. Waktu 7 hari ya kami ambil alih lagi. Bisa lewat pergub lagi diserahkan kepada saya Mendagri, saya memperkuat pergub itu dengan menggunakan anggaran yang lama. Atau tidak banyak beredar. Karena 1 hari terlambat akan marah Jakarta. Pasca gagalnya upaya mediasi antara Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI mulai melaksanakan hak angket terkait penyelidikan proses penyusunan APBD DKI 2015. Namun satu persatu fraksi di DPRD justru menarik hak angket mereka, diantaranya fraksi Partai Nasdem dan PAN. Dan kini konflik semakin memanas dengan aksi para anggota Dewan yang mengutus kuasa hukum mereka untuk melaporkan Ahok ke Bareskrim Mabes Polri. Memanasnya hubungan antara Ahok dan DPRD ini semakin memperpanjang waktu pengesahan APBD DKI. Padahal seharusnya anggaran warga DKI ini sudah harus cair sejak Januari lalu. Tim Liputan, Metro TV. Setelah Nasdem, PKB, dan PAN di DPRD DKI Jakarta mencabut hak angket, kini giliran fraksi Golkar di DPRD Jakarta berniat menyusul mereka. Ketua fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Zainuddin, menjelaskan fraksinya mempertimbangkan pencabutan hak angket setelah kubu Agung Laksono dinyatakan oleh Kemenkumham sebagai kepengurusan Golkar yang sah. Dalam kerangka untuk memajukan. Namun bagi Ketua Panitia Angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, mundurnya beberapa fraksi pendukung angket tidak akan menyurutkan langkahnya untuk terus menuntaskan kerja hak angket. Tapi secara individu. Karena hak angket itu melekat pada diri anggota Dewan. Sebagai contoh, wakil ketua angket itu dari Nasdem. Kemudian kalau memang PAN mengundurkan diri, itu pun tidak mempengaruhi jumlah fraksi yang dikirim kepada tim angket. Jadi menurut saya tidak sangat mempengaruhi kita ketika PAN mengundurkan diri. Besok kita akan panggil TAPD untuk kita dalami lagi hal-hal yang terkait dengan e-budgeting tadi, kemudian tentang kontrak dan sistem yang mereka lakukan dengan tim e-budgeting, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, karena kita sudah bisa menemukan paling tidak sudah ada gambaran bahwa RAPBD yang dikirim oleh Pak Gubernur itu yang ada di Depdagri itu asli apa palsu. Namun kemudian tim angket ini harus melakukan pleno. Setelah itu kita akan melakukan rapim gabungan dengan pimpinan DPRD, wakil pimpinan dan semua komisi
dan mudah-mudahan dalam minggu depan. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo akhirnya menaikkan APBD DKI Jakarta. Mendagri menyebut surat keputusan Mendagri sudah ditandatangani mengenai evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2015. Cahyo memastikan tidak akan ada lagi perdebatan karena Pemprov DKI dan DPRD DKI hanya memiliki waktu paling lama 1 pekan untuk merespon. Tadi kami tekan siang, sore dikirim ke DKI. Ada waktu 7 hari, kalau mau Pemda DKI dan DPRD rapat lagi, musyawarah lagi. Kalau tidak mau, ya sudah, menggunakan anggaran tahun 14. Kalau kami nggak mau tersandera urusan anggaran DKI, kalau mau terus eksis masalah hukumnya, ya silakan jalan dengan KPK dengan Polda. Kalau mau terus masalah politiknya dengan angket silakan, tapi jangan sampai tertunda. Ada berapa triliun yang dikoreksi Pak Mendagri dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri? Saya kira kami menunggu dulu, karena di samping yang disampaikan oleh Pak Ahok, dana tersembunyi, ada juga dana tersembunyi lainnya yang saya kira kita memintakan klarifikasi selama 7 hari. Kalau tidak bisa ya sudah menggunakan anggaran lama. Izin. Sudah. Dana tersembunyi lainnya ini di APBD diserahkan oleh Pak Ahok ya? Iya dong, kan hanya satu. Kami hanya mau menerima apapun DPRD dan Pemda itu satu kotak. Nggak ada istilahnya anggaran DPRD, rancangan anggaran Pemda nggak ada, karena sudah dibahas. Batas waktunya tanggal 13 nih Pak? Sudah saya sampaikan tadi. Sudah masih ada waktu 7 hari maksimum. Kalau enggak ya sudah kita sahkan yang lama. Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Wijoyanto kembali mendatangi Bareskrim Mabes Polri. BW sedianya diperiksa Polri sebagai saksi, namun BW menolak diperiksa karena adanya kesepakatan PLT pimpinan KPK dengan Wakapolri untuk menghentikan kasus yang menjerat dirinya. BW mendatangi Bareskrim Mabes Polri dengan didampingi kuasa hukumnya langsung masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri. Namun tidak lama kemudian BW kembali keluar. BW mengaku menolak diperiksa meski penyidik Polri menjadwalkan untuk memeriksa dirinya sebagai saksi terkait kasus sengketa Pilkada Kota Waringin Barat. BW menolak diperiksa karena adanya pernyataan Presiden Jokowi yang meminta untuk menghentikan upaya kriminalisasi. Selain itu, PLT pimpinan KPK juga telah mengirimkan surat kepada Wakapolri yang berisi permintaan untuk menghentikan kasus yang menimpa dirinya sesuai dengan hasil pertemuan antara pimpinan KPK dengan Wakapolri. Untuk itu, BW menegaskan kedatangannya untuk memberikan surat tersebut kepada penyidik Polri. Oh iya bos, saya ya kan nggak mungkin saya tidak. Saya ingin memenuhi semua panggilan yang tadi dikemukakan itu. Saya memenuhi panggilan, saya juga menghormati pimpinan KPK, saya juga menghormati Presiden RI. Artinya tadi tidak pemeriksaan untuk Fazul, Pak? Yang tadi adalah lawyer saya berhadapan dengan teman-teman penyidik. Ya, belum ada pemeriksaan. Karena memenuhi ini. Hakim Tunggal Kristanto Sahat membuat keputusan yang berbeda dengan Hakim Sarpin Rizaldi dalam memutus gugatan pra-peradilan. Hakim Kristanto menolak permohonan pra-peradilan seorang pedagang sapi Mukti Ali yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Kabar mengejutkan datang dari Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah. Hakim Tunggal Kristanto Sahat menolak gugatan pra-peradilan pedagang sapi Mukti Ali atas status tersangkanya dalam kasus korupsi. Dalam putusannya, Hakim Kristanto menyatakan penetapan tersangka bukan ranah pra-peradilan. Keputusan Hakim Kristanto Sahat jelas bertolak belakang dengan putusan Hakim Sarpin yang mengabulkan gugatan Komjen Budi Gunawan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Februari lalu. Hakim Sarpin menyatakan penetapan status tersangka menjadi objek pra-peradilan. Dan kemudian ketika Budi Gunawan muncul lalu timbul problematik. Kenapa? Karena itu dicampuri oleh unsur politik. Hakimnya juga, Mahkamah Agungnya juga itu lalu melihat persoalan itu dari sudut politik juga, bukan hukum murni. Nah ternyata sekarang
Pengadilan Negeri Purwokerto juga sudah bersikap seperti Mahkamah Agung selama ini. Nah sekarang tinggal Mahkamah Agung mau menyelamatkan situasi apa tidak dengan melihat perkembangan yang sekarang. Hingga kini, MA belum bersikap terkait putusan Hakim Sarpin mengabulkan permohonan Komjen BG. Tim Liputan, Metro TV. Polres Jakarta Barat memusnahkan ribuan ton ganja dan sabu, barang bukti kasus narkoba yang berhasil diungkap dalam 3 bulan terakhir. Pemusnahan ini dilakukan di halaman Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Inilah pemirsa barang bukti narkoba yang berhasil diamankan oleh unit dan satuan narkoba Polres Jakarta Barat dari tangan pelaku bandar dan pengedar narkoba. Barang bukti narkoba tersebut antara lain ganja kering asal Aceh seberat 3,3 ton, 1,9 kg sabu, dan 2.538 pil ekstasi kualitas 1. Petugas memusnahkan daun ganja kering dengan cara dibakar, sementara sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara dicampur ke dalam air raksa dan air keras, lalu diaduk dengan alat blender. Menurut Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Fadil Imran, seluruh barang bukti diamankan petugas dari 13 orang tersangka yang diduga kuat menjadi aktor utama dalam 8 kasus narkoba yang ditangani petugas. Demi menghindari jerat hukuman mati, berbagai upaya ditempuh kuasa hukum terpidana mati. Namun Kejaksaan Agung, proses hukum tetap berjalan dan akan memberitahukan secara resmi kapan eksekusi mati akan dilaksanakan. Hari ini Pengadilan Negeri Tangerang, Banten memutuskan untuk menunda selama 2 minggu atau hingga 25 Maret persidangan mengenai diterima atau ditolaknya keputusan peninjauan kembali atau PK yang diajukan kuasa hukum terpidana mati Sergei Areski Atlui. Nancy Yuliana, kuasa hukum Sergei, mengaku kecewa dengan penundaan ini. Tentu dari kami sangat kecewa karena PK ini Sergei kan tidak hanya sendiri, dia berbarengan dengan yang lain. Nah, tapi yang lain pemeriksaan PK-nya bisa berbeda hasilnya dibandingkan yang kita sekarang ini. Ya, saya tidak tahu apakah memang seperti ada penekanan dan lain sebagainya, saya juga tidak tahu. Sebelumnya, hal serupa juga dilakukan kuasa hukum terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso di Pengadilan Negeri Sleman pada 3 hingga 5 Maret lalu. Namun, dari hasil persidangan hanya dibuat berita acara, sedangkan keputusan berada di tangan Mahkamah Agung. Sebagai upaya hukum ditempuh para kuasa hukum terpidana mati agar kliennya bisa bebas dari jeratan hukum. Sergei dan Mary Jane hanyalah salah satu terpidana mati yang terjerat kasus distribusi narkoba. Sergei asal Metz, Prancis ini ditangkap di sebuah pabrik produksi narkoba di Tangerang pada bulan November 2005 lalu atas kepemilikan ratusan kilogram metamfetamin dan ketamin. Sementara Mary Jane ditahan di Yogyakarta pada April 2010 karena berusaha menyelundupkan 2,6 kg heroin. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena Top News masih akan kembali usai jeda pariwara berikut.